green light. Bukan lomba tarik tambang yang akan dimainkan, melainkan lomba worship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini bukanlah Squid Game season yang kedua, melainkan sebuah acara reality show yang mengumpulkan 456 orang dari berbagai negara dan kota yang berbeda. Hadiahnya tentu saja dengan angka yang sama, yaitu 4,56 juta dolar Amerika. Kira-kira siapa yang akan jadi pemenangnya? Langsung aja kalau gitu kita lihat jalan ceritanya. 456 peserta dikumpulkan di lapangan terbuka. Kita masuk babak yang pertama, yaitu lampu merah dan lampu hijau. Red light, green light. Yang ikut dalam permainan ini dari segala usia, baik wanita maupun pria. Bahkan ada seorang ibu dan anak lelakinya yang turut serta. Teman dengan temannya, sahabat dengan sahabatnya. Kalau sudah masuk ke dalam permainan, semua berubah menjadi musuh. Peraturannya masih sama ya, mereka diberi waktu 5 menit untuk mencapai garis finish. Mereka tidak boleh bergerak setelah kepala boneka berputar. Waktu terus berjalan, sudah banyak yang terkena tembakan. Para peserta mulai mendekati garis finish. Ketika itu ada yang berpose jongkok saat lampu merah. Waktu tinggal 1 menit 50 detik. Tapi orang itu tidak kuat menahannya, sehingga dia harus merelakan dirinya tertembak. Semua orang di sini punya tujuan dan harapan yang berbeda-beda ya, tentunya dengan latar belakang kesulitan ekonomi. Peserta yang pertama lolos adalah nomor 107. Setelah itu disusul oleh peserta lainnya. Pasangan ibu dan anak yang ada di awal juga diperhatikan di sini. Sang anak lolos duluan ke garis finish, sedangkan sang ibu masih berusaha. Waktu tersisa 34 detik lagi. Sang anak begitu khawatir melihat ibunya yang belum sampai garis finish karena dia tahu sang ibu sudah tidak kuat lagi kakinya. Tinggal 1 kali kesempatan lagi mencapai garis finish dan pada akhirnya ibu itu berhasil. Setelah itu semua peserta yang selamat dibawa ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu adalah tempat tidur susun sebagai tempat karantina mereka. Ada pula seorang kakek tua bernomor 232 yang masih sanggup bertahan. Semua orang mulai berkenalan dan membentuk koalisi. Tak lama dari itu, petugas datang dan mengumumkan jumlah peserta yang tersisa. Ternyata di babak pertama ini lebih dari separuh yang tereliminasi. Dari 456 pemain, sekarang tinggal 197 saja. Berarti 250 peserta telah gagal. Setiap peserta yang tereliminasi, maka pundi-pundi uang akan bertambah 10.000 dolar. Karena ada 250 peserta yang gagal, otomatis jumlah saldo uangnya menjadi 2.590.000 dolar Amerika. Seorang petugas bertopeng dengan logo kotak mengumumkan akan ada ujian kepribadian selama di asrama. Ujian ini akan memberi pemain lain keuntungan atau malah sebaliknya bisa mengeliminasi pemain tersebut. Mereka tidak diberitahu kapan ujian kepribadian itu muncul. Scene kemudian berpindah ke dapur. Ada peserta lelaki yang bernama Kyle 101, juga yang wanita bernama Dani dengan nomor 134. Mereka sedang mengerjakan tugas mengupas wortel. Tiba-tiba dari speaker nama mereka berdua dipanggil. Mereka adalah peserta yang terpilih untuk ikut ujian kepribadian. Aturannya adalah Kyle dan Dani disuruh memilih 1 orang peserta siapa saja. Setelah itu mereka tentukan apakah peserta itu lanjut ke babak berikutnya tanpa tes atau malah mengeliminasinya. Kyle dan Dani tidak perlu takut ya karena nama mereka nanti tidak akan disebutkan. Setelah itu Kyle dan Dani kembali ke asrama bergabung dengan yang lainnya. Tak lama dari itu, petugas kembali datang. Tapi kali ini mereka membawa 2 buah troli makanan. Masing-masing peserta disuruh mengambil 1 kotak. Namun seorang pria bernomor 161 berbuat curang. Dia mengambil 2 kotak dan menyembunyikan satunya lagi di tempat tidur. Bahkan dia tidak segan-segan menerima tawaran dari temannya yang lain yang makanannya tidak habis. Waktu menjelang malam, para peserta disuruh istirahat. Keesokan harinya, mereka semua dibangunkan. Saat itu Pak Tua dengan nomor 232 sedang berulang tahun. Tak lama berselang, pasukan Squid Game datang kembali.
Mereka mengumumkan jika ujian kepribadian telah dilalui. Hasilnya adalah seseorang harus dieliminasi. Itulah keputusan yang diambil oleh Dani dan Kyle. Peserta yang dieliminasi adalah peserta dengan nomor 200. Mungkin karena dia dianggap pemain terkuat. Sesaat mereka bersedih karena harus kehilangan satu peserta. Tapi dengan sekejap keadaan itu berubah karena pundi-pundi uang bertambah $10.000. Dan saatnya kita memasuki babak yang kedua, di mana para peserta diminta ke ruangan yang berbeda. Semua peserta disuruh membuat 4 barisan sama banyaknya, sesuai dengan nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Mereka bebas memilih dimanapun mereka mau. Setelah itu masing-masing peserta yang paling depan dari setiap nomor dipanggil maju ke depan. Mereka berempat dibawa ke ruangan yang sudah tidak asing lagi ya, yaitu permainan Dalgona Candy. Tapi kali ini masing-masing peserta mewakili barisan di belakangnya. Jadi dalam waktu 2 menit, keempat peserta memilih simbol yang ingin dimainkan. Tentu saja simbol lingkaran dan segitiga adalah pilihan yang paling mudah. Sedangkan peserta yang dapat payung tidak mau memegang simbol itu. Dia merasa mereka tidak adil memilihkannya simbol payung. Jadi sampai akhir waktu 2 menit, keempat peserta tidak mencapai kata mufakat. Akibatnya keempat peserta itu dieliminasi. Setelah itu terjadilah keributan di antara peserta yang tersisa karena petugas kembali memanggil 4 orang di barisan terdepan. Peraturannya masih tetap sama. Mereka harus memilih simbol-simbol itu dengan cara sukarela. Ada seseorang yang mengusulkan agar adil mereka harus lomba lari. Tapi tetap saja kata mufakat tidak tercapai. Mereka tidak ada yang mau memilih simbol payung. Lagi-lagi petugas harus mengeliminasi 4 orang itu. Untuk yang ketiga kalinya, keempat peserta di barisan depan dipanggil kembali. Kali ini ada seseorang yang bermental lemah. Teman-teman di barisan belakangnya berusaha menyemangati dia. Orang itu bernama Spencer. Mereka meyakinkan Spencer untuk tidak memilih simbol payung. Di dalam ruangan itu, pria yang bernomor 432 menjatuhkan mental Spencer. Dia sendiri memilih simbol segitiga. Waktu tinggal tersisa 30 detik lagi. Dia berjanji kepada Spencer kalau kelompok dia berhasil menyelesaikan permainan, mereka akan membantu kelompok Spencer. Padahal hal itu tidak diizinkan dalam permainan. Spencer yang bermental lemah akhirnya terpaksa memilih simbol payung itu. 3 peserta yang berada di barisan luar menjadi sangat senang ya. Sedangkan peserta di barisan Spencer mereka sangat tertekan. We got this. You got this. Ronde kedua ini dimulai dengan peserta dengan simbol lingkaran. Ada Pak Tua, ada peserta ibu dan anak juga. Mereka diberi waktu 10 menit untuk menyelesaikan tantangan itu. Semua orang mulai menjelati kue mereka, bahkan sampai ada yang meludahinya agar semakin gampang. Sang ibu mulai duluan ya, sedangkan sang anak masih terus menjilati. Kurang dari 4 menit sudah ada peserta yang berhasil. Sebagian besar dari mereka berhasil menyelesaikan tantangan termasuk Pak Tua. Tapi ada pula yang tidak berhasil, seorang teman terpisah dengan teman yang lainnya. Ibu dari sang anak yang bernomor 302 juga berhasil menyelesaikan tantangan itu duluan. Tinggal beberapa peserta lagi yang tersisa. Waktu terus berjalan dan kurang dari 1 menit. Akhirnya sang anak berhasil juga. Di detik-detik terakhir ada seseorang yang berhasil menyelesaikan tantangan dengan penuh ketakutan. Permainan kembali dilanjutkan. Barisan nomor 2 mulai memasuki ruangan. Para peserta merasa sangat bangga karena peserta nomor 432 berhasil memilih simbol segitiga. Simbol yang paling gampang di antara keempat simbol. Sama seperti peserta sebelumnya, dimulai dengan menjilati kue tersebut. Setelah itu mereka menggunakan jarum untuk memisahkan segitiga itu dari tempatnya. Peserta nomor urut terakhir 456 gagal lolos dalam tes. Peserta 161 yang rakus akan makanan berhasil melewatinya. Sedangkan 432 sendiri masih terus mencoba. Meski tantangan ini terlihat gampang, tapi ada juga yang tidak berhasil. Peserta yang lolos masuk kembali ke dalam asrama, termasuk 432. Orang ini bernama Brighton. Dia menjadi pahlawan bagi barisannya, tapi bagi barisan Spencer, dia begitu dibenci.
Kita lanjut ke barisan yang ketiga dengan simbol bintang. Di barisan ini ada Dani. Dia begitu fokus dengan dalgonanya, tapi ketika dia angkat, dalgonanya retak. Menurut Dani itu adalah karma bagi dirinya karena dia telah memilih mengeliminasi seseorang pada saat ujian kepribadian. Waktu 10 menit pun habis, tapi banyak peserta yang tidak lolos. Saatnya peserta barisan keempat yang memasuki ruangan. Semua terlihat tegang ya. Saat masuk pun Spencer sama sekali tidak dihiraukan. Tidak ada satu orang pun yang mau menegurnya. Di dalam sana terdapat pria 107 yang di permainan lampu merah dan hijau sampai di garis finish duluan. Dia memiliki aura positif. Dia menyemangati teman-teman lainnya untuk tidak menyerah. Kyle 101 juga mendapat tantangan yang sama. Namun lagi-lagi karma berlaku, padahal tinggal sedikit lagi. Spencer melihat teman-teman di sekelilingnya telah gagal. Dia menjadi tidak fokus. Beban mental ada di pundaknya. Dia merasa telah menghancurkan harapan teman-temannya untuk menang. Dan akhirnya dia sendiri pun harus mengalami hal yang sama. Peserta 270 adalah orang yang pertama menyelesaikannya. Waktu kurang dari 1 menit. Masih ada peserta yang berusaha termasuk nomor 107. Dan pada akhirnya aura positif dalam dirinya membuat dia berhasil. Done. Hanya segelintir orang saja yang berhasil lolos. Mereka masuk kembali ke dalam asrama. Sisanya adalah mereka gagal. Pundi-pundi uang kembali diperlihatkan, sisa 119 peserta saja, sedangkan uang yang terkumpul sudah mencapai $3.370.000 Amerika. Tidak lama dari itu, seorang petugas datang dengan membawa sebuah telepon. Tanpa berkata apa-apa, petugas itu kemudian pergi. Telepon itu tidak bisa digunakan untuk menelpon keluar, jadi mereka membiarkannya. Ada peserta dengan nomor 198 begitu penasaran dengan telepon tersebut. Dari tadi dia terus memperhatikannya dan pada akhirnya telepon itu berdering. Ya. Semua peserta berdiri mendekatinya. Mereka penasaran apa yang diucapkan. Peserta 198 berharap telepon itu bisa mengeliminasi seseorang karena dia ingin sekali mengeliminasi Brighton, peserta 432. Tapi yang dia dapat ternyata adalah keuntungan lainnya. Dia mendapatkan 1 nampan kentang goreng, burger keju, dan makanan lainnya. Semua orang berebut ya, tapi ada juga yang tidak mau ikutan mengambilnya. Peserta 198 masih berdiri saja di dekat telepon. Dia berharap telepon itu berbunyi lagi. Dan benar saja, tanpa menunggu lama telepon itu berdering. Namun kali ini berita buruk menghampirinya. Dalam waktu 2 menit, dia disuruh memanggil orang lain untuk mengangkat telepon itu atau dia sendiri yang akan dieliminasi. Ekspresi mukanya kali ini terlihat tegang ya. Semua orang menatapnya dengan penuh curiga. Dia juga terlihat gugup dengan minum berkali-kali. Akhirnya dia menggantung telepon tersebut dan menawari peserta lain untuk mengangkatnya. Dia beralasan jika telepon itu akan memberikan muffin coklat. Ada beberapa peserta yang maju tergiur mendapatkan makanan, tapi peserta lain berusaha mencegahnya. Mereka bilang jangan percaya dengan pria 198. Karena tidak ada seorang pun yang mau mengangkat telepon, seorang petugas masuk ke dalam asrama. Petugas itu datang untuk menjemput pria 198. Setelah itu di layar terlihat jika pria 198 dieliminasi. Kita masuk babak yang ketiga. Semua orang mengira itu adalah babak tarik tambang. Apakah benar? Permainan akan dilanjutkan esok hari ya, karena malam sudah tiba. Pagi hari menjelang, semua peserta mulai membuat koalisi. Jika benar game yang ketiga adalah game tarik tambang, mereka harus mengumpulkan orang-orang yang kuat. Petugas akhirnya datang. Semua peserta kembali dibawa ke dalam sebuah ruangan. Kali ini terdapat 8 nomor yang terpajang. Masing-masing peserta bebas memilih nomor yang mereka mau. Tapi 8 barisan itu harus diisi dengan sama rata. Oh gosh, where am I? Nomor 1 diisi oleh Brighton. Semua orang berebut di barisannya. Karena kita tahu Brighton memiliki fisik yang kuat, ditambah lagi dia cerdik. Waktu 5 menit habis untuk memilih. 8 nomor sudah terisi penuh. Petugas kemudian mengambil sebuah bola undian secara acak. Yang keluar adalah nomor 3 dan nomor 1. Kedua tim dari nomor itu akan diadu. Namun saat mereka memasuki ruangan, semuanya tampak berbeda. Bukan lomba tarik tambang yang akan dimainkan, melainkan lomba worship.
Tim nomor 1 adalah tim biru, sedangkan tim nomor 3 adalah tim merah. Kali ini bukanlah tenaga yang diandalkan, melainkan kecerdasan dan strategi. Masing-masing tim disuruh memilih kapten dan letnan. Tim Brighton mendapat warna biru ya. Seorang wanita dengan nomor 220 mengajukan diri menjadi kapten karena dia pikir ketika kapal karam, kapten tetap selamat. Peraturannya adalah tim yang berhasil menenggelamkan 2 kapal lawan duluan dialah pemenangnya. Sedangkan tim yang kapalnya karam, otomatis peserta di dalamnya tereliminasi, baik itu tim merah ataupun tim biru. Konsekuensinya adalah jika tim yang kalah, kapten dan letnan pun akan ikut tereliminasi. Tim merah mendapat kesempatan menembak duluan, sedangkan tim biru bersiap menghadapi guncangan. Sayangnya tembakan pertama dari mereka gagal mengenai kapal tim biru. Tim biru membalas dengan mengirimkan rudal, namun gagal juga. Pada kesempatan yang kedua, tim merah berhasil menembak barisan G2. 1 orang terkena. Kapal itu berisi 5 penumpang. Jika 5-5-nya terkena tembakan, maka dianggap kapalnya karam dan kelima peserta otomatis tereliminasi. Tim biru mengirim rudal kembali, tapi sayang beberapa kali dicoba tetap saja meleset. Tim merah yang sudah mengenai 1 peserta terus melancarkan serangannya hingga ke-5 peserta. Strateginya berhasil dan membuat ke-5 peserta itu tereliminasi. 1 kapal sudah karam. Selang beberapa menit berlalu, tim biru berhasil membalas. 1 perahu yang berisi 4 penumpang dari tim merah berhasil ditenggelamkan sehingga skor berimbang 1-1. Brighton berada di barisan C4, lampunya menyala, dia terkena tembakan. Tentu saja Brighton tidak terima ya, dia menyalahkan strategi dari kapten dan letnannya. Menurut dia serangan mereka asal-asalan. Akhirnya salah seorang peserta dari tim biru mengusulkan untuk menembak barisan G2. Usulnya itu berhasil mengenai 1 orang di tim merah. Kedua tim sekarang sudah mendapat sasarannya masing-masing, tinggal meletakkan posisi yang tepat. Apakah kapal itu vertikal atau horizontal? Brighton berpegangan dengan teman 1 kapalnya ya. Dia berharap kapal mereka tidak karam. Mereka menunggu tembakan dari tim merah dan akhirnya pun meleset. G3. Keadaan berbalik, tim merah sendiri berada di posisi yang gawat. Mereka sudah 2 orang yang terkena tembakan. Masing-masing tersisa 1 peserta. Tembakan terakhir yang akan menentukan apakah tim merah yang akan menang atau tim biru. Keberuntungan ternyata berada dalam tim merah. Mereka berhasil menenggelamkan kapal milik Brighton. Mau tidak mau, kapten dan letnan tim biru juga harus dieliminasi. Sedangkan orang yang terkena tembakan namun kapalnya tidak karam dapat lolos ke babak selanjutnya. Permainan terus berlanjut. Peserta 301 dan 302, ibu dan anak juga berhasil lolos di game ini. Mereka memilih kapten yang tepat, 182, TJ panggilannya. Kapten berhasil membuat semua orang di timnya lolos ke babak berikutnya. TJ sangat rendah hati ya, bahkan dia menangis karena mengingat istrinya. 1, 2, 3, go, gang! Sampailah kita ke tim yang terakhir, Pak Tua bersahabat baik dengan pria bernomor 243. Mereka berada dalam 1 kapal yang sama. Kapten dan letnan mereka adalah 2 orang lelaki, sedangkan tim lawan kapten dan letnannya adalah 2 orang wanita. Terjadi saling tembak-menembak antar keduanya. Kedua tim berhasil menenggelamkan 1 kapal lawan. Skor berimbang. Saat-saat terakhir adalah saat-saat yang paling menegangkan karena sebuah tembakan mengenai peserta 243, sahabat dari Pak Tua. Sementara di sisi lawan, peserta 107 juga terkena tembakan. Pilihannya adalah kapal Pak Tua yang akan karam ataukah kapal peserta 107. Kapten dari tim biru menyerahkan keputusan rudal yang terakhir kepada Pak Tua karena dia ragu harus memilih F5 atau F8. Jika salah pilih maka berakibat fatal. I'll stick with 8. Pak Tua akhirnya memilih F8 dan pada akhirnya kemenangan mereka terima. Secara otomatis peserta 107 yang berisi 2 orang penumpang harus tereliminasi. Begitu juga kapten dan letnannya. Singkat cerita, peserta yang selamat berkumpul kembali di dalam asrama. Di layar terlihat jika sisa 73 peserta saja.
hadiah uang semakin bertambah menjadi 3,8 juta dolar Amerika. Sedikit lagi mereka akan mencapai hadiah utama ya, yaitu sebesar 4,56 juta dolar. Bagaimana kelanjutannya dan permainan apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Kita saksikan di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.